warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi Alim Angki selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Yang terhormat dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Ustaz Robi Firmadi Harjo. Yang tercinta Umi dan Abi, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Video ini kami pun untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Zainul Hasan Genggong, Keraksan, Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada bab yaitu tentang ragam kesulitan belajar siswa yang ditulis oleh Ibu Mahfiratul Hamidah MPD dan Nuril Aini Istiqomah. Pada bab 4 ini berisi 3 sub yang menjelaskan: pertama, tentang pengertian kesulitan belajar peserta didik; kedua, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar; dan yang ketiga, mengenai ragam kesulitan belajar dan solusinya. Dalam subbab A, Mahfiratul Hamidah MPD dan Nuril Ainin Istiqomah menjelaskan pengertian kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar merupakan hambatan yang dialami dalam suatu pembelajaran. Adapun kesulitan tersebut mencapai tujuan pembelajaran sulit tercapai. Dalam proses pembelajaran, guru perlu memahami terlebih dahulu karakter siswa, apa saja yang melatar belakangi mereka dalam belajar. Dengan demikian akan lebih mudah bagi guru dalam menciptakan suasana belajar. Terkadang ada siswa yang memang dari dirinya lama untuk memahami suatu materi yang diajarkan, namun ada juga yang cepat memahami materi yang disampaikan. Dalam subbab B, Mahfiratul Hamidah MPD dan Nuril Aini Istiqomah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa beraneka ragam, mulai dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berkaitan dengan psikologi siswa, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor internal antara lain kurangnya minat belajar siswa. Jika diamati dalam suatu pembelajaran, siswa cenderung kurang ajar disebabkan karena dalam dirinya belum terdapat minat yang murni untuk belajar, hingga siswa cenderung malas untuk belajar di sekolah. Kedua, kurang memberikan motivasi kepada siswa. Peran guru selain mendidik siswa juga membimbing siswa serta mendukung siswa untuk semangat belajar. Ketika siswa termotivasi, maka mereka cenderung lebih percaya diri dan semangat untuk belajar. Ketiga, motivasi dari keluarga. Siswa yang mendapatkan dukungan dan perhatian orang tua akan cenderung lebih percaya diri dalam belajar di sekolah, dan psikologisnya normal dibandingkan dengan siswa yang kurang perhatian dari orang tua atau keluarga terlihat kurang percaya diri dalam mengeksplor kemampuannya. Faktor eksternal. Lalu ada faktor eksternal yang antara lain: 1. Guru sulit menerangkan pembelajaran. Ketika guru kurang memahami sistematika kurikulum terbaru, maka sulit juga menerapkannya dalam pembelajaran. 2. Kurangnya media pembelajaran. Adanya media pembelajaran berperan sebagai perantara untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Ketika siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru, maka pembelajaran akan efektif. Efektivitas tersebut dapat terjadi salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Media pembelajaran pada zaman saat ini disarankan untuk menggunakan media internet. Hal tersebut bertujuan mengendalikan manfaat kemajuan teknologi terhadap pembelajaran kepada siswa. Ketiga, metode pembelajaran yang membosankan. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada saat ini familiar dengan metode ceramah, akan tetapi metode ini cenderung membosankan karena metode ceramah cenderung hanya satu arah, sehingga siswa menjadi bosan dan mengantuk ketika belajar karena tidak ada umpan balik dalam penyampaian pembelajaran. Dalam subbab C, Mahfiratul Hamidah dan MPD Nuril Aini Istiqomah menjelaskan dan mengenal ragam kesulitan belajar dan solusinya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan ada sebagai berikut. Pertama, guru mengidentifikasi kesulitan belajar pada siswa. Guru mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar agar guru dapat mengetahui karakteristik siswa tersebut. Kedua, mengelompokkan kesulitan belajar siswa. Setelah mengetahui kesulitan belajar siswa, selanjutnya guru mengelompokkan jenis-jenis permasalahan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa, lebih ke dalam faktor internal atau faktor eksternal. Ketiga, menentukan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa. Ketika faktor penyebab kesulitan belajar siswa ditemukan, akan selanjutnya dan menganalisis faktor tersebut. Misalnya yang menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran yaitu kurang menarik pembelajaran dan membosankan sehingga siswa cenderung kurang bersemangat, atau ada faktor lain yang mempengaruhinya. Keempat,
mencari solusi dari permasalahan. Setelah mengetahui faktor yang menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam belajar, selanjutnya guru mencari solusi untuk mengatasinya. Caranya dengan menyesuaikan dengan faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa tersebut. Tidak aja yang dapat dilakukan guru. Misalnya, metode guru melakukan belajar yang menyenangkan menggunakan metode pembelajaran yang unik dan memberikan kesemangat pada siswa. Selain itu, guru dapat membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sebagai bahan ajar siswa. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ragam kesulitan belajar siswa dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun demikian, bidang ini penting dipelajari terutama untuk membantu para guru atau pendidik dalam memahami situasi anak atau peserta didik. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam belajar sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, apa yang menjadi hambatan dan kendala mereka dalam belajar, pendekatan dan model pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan, hingga model penilaian hasil belajar anak. Demikian beragam kesulitan belajar peserta didik yang dikemukakan oleh Maghfiratul Hamidah MPD dan Nurul Aini Istiqomah. Semoga bermanfaat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.